Ya Qalilallah uzna biyadin ya kapiyana muslimin wal muslimat ya imin wal khususan di hadar fi hajjal majlis boleh sadaqah fi hajjal majlis boleh mensambil fi hajjal majlis wal fuqara wal masakin bil iman wal islam sayyidul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah insyaallah. Bapak asli kitab Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bi kitabih Sejaratul Ma'arif wa bi kitabih Hadrul Mus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran saya Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, meluaskan rezeki untuk kita, rezeki anak-anak kita, rezeki handai tolan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah mendamaikan kepada kita segala apa yang menjadi permusuhan di antara kita dan di antara mereka semua. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu jalan keluar atas segala persoalan kita. Berdoa kita kepada Allahumma nas'aluka farjan qariban wa sabran jamilan wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa sa'yan maskuran wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Nah, ini minggu kemarin dalam Halur Rumus Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam mengisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Mahyah. Mahyah itu apa? Jad Allah Subhanahu wa taala. Jad itu ternyata tidak ada yang tahu. Jad Syekh Izzuddin itu ditelusuri beliau dari kitab-kitab para nabi-nabi kepada sampai Nabi Muhammad sampai para sahabat-sahabat Nabi yang apa juga termasuk di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu. Minggu kemarin ketika Nabi Musa ditanya oleh Firaun, "Wahai Musa, siapa Tuhanmu?" Yang man rabbuka, siapa Tuhan engkau wahai siapa kemarin? Wahai Nabi, wahai Musa. Nyanyi menyebut Musa panglah kada Nabi, pangnya ngaran Firaun. Besengkengan dua lawan Nabi Musa nih. Kenapa besengkengan? Ini kah? Kenapa besengkengan malam? Karena siapa? Nang membatalkan ketuhanan Firaun ini kan Nabi Musa lah. Yalah. Firaun sudah mengaku Tuhan telah dibatalkan oleh siapa? Oleh Nabi Musa kacau jadinya. Wa ma rabbukal alamin. Musa siapa geran? Tuhan Rabbul Alamin yang kamu sebut-sebut tuh. Oh, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhanku itu ialah Tuhan Rabbus samawati wal ardi, Tuhan pemilik yang menciptakan langit dan bumi. Dan apa di antara keduanya? In kuntum muqinin, jika kamu benar-benar mengimaninya. Bila ikam mengimani hanya kau ikam mengakui, bila tidak mengimani tidak mungkin kamu dapat mengakuinya. Satu. Yang kedua, Allah pemilik langit dan bumi. Berarti kan tidak ada Tuhan lagi selain daripada ada ampunnya semuanya. Ketiga, nah ini yang penting. Nabi Musa tidak menjawab siapa zat Allah itu, nang kayak apa zat Allah tuh. Tapi Nabi Musa mengatakan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Sifat Allah adalah tamlik lil alamin, pemilik daripada langit dan bumi. Sifat Allah adalah khaliq, pencipta langit dan bumi. Tidak menyatakan tentang tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang mengatakan tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala, harap pada nabinya. Harap pada nabi hebat daripada Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ila ba'dul 'arifin an qaulihi. Seperti perkataan sebagian orang-orang arif, qala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kalau diartikan literlek itu secara bahasa, Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, duduk di aras. Duduk di aras itu diterjemahkan bahasa, kalau salah simpang jadinya. Seharusnya jangan diterjemahkan simpang. Cuma orang anak tahu, ini susahnya. Faqala al-haqqu subhanahu wa ta'ala arafana bihajal qawli man huwa wa ma arafna ma huwa li'annahu la ya'rifu ma huwa illahu. Maka kata orang-orang arifin, orang-orang bijaksana, al-haqqu subhanahu wa ta'ala, kita kenali dengan perkataan firman Allah ini, man huwa wa ma arafana, dan tidak ada kita kenal sesuatu kecuali dia sendiri, li'annahu la ya'rifu, karena tidak ada yang mengenalnya, ma huwa illahu, kecuali Allah yang dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala as-Sibli, berkata as-Sibli, faqala Ar-Rahman lam yajal wal arsu muhdas. Ar-Rahman itu senantiasa dia ada, sedia dia, namanya kidam dia. Wal arsu muhdas, sedangkan aras itu muhdas, diciptakan Allah. Fal arsu birrahman istawa, maka seharusnya aras itulah yang bergantung kepada Allah aja wa jalla, bukan Allah bergantung kepada aras. Jadi maksudnya ayat itu ialah aras itu bergantung kepada Allah aja wa jalla, itu maksudnya. Karena aras itu ciptaan Allah aja wa jalla. Nah, jadi atau bisa pemahaman aras itu memiliki sifat Ar-Rahman. Ya, karena disebut Ar-Rahman memiliki sifat Ar-Rahman. Seperti manusia juga ada memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Pengasih, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan dengan aras itu. Aras itu keistimewaan di mana makhluk-makhluk Allah, para malaikat-malaikat dan diantaranya para nabi-nabi dipersilahkan untuk melihatnya dan menikmatinya sebagai penunjukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi penunjukan sifat-sifat Allah aja wa jalla. Waqala wakila lis-sufi, ditanyakan kepada orang sufi, aina Allah, di mana Allah? Nah, ini mencari zat Allah nih, banyak orang mencari zat Allah. Di zaman bahari-bahari sudah mulai dulu juga. Aina Allah, di mana Allah? Qala mahaqqallahu hal tatlubu ma'al ain aina. Nah, ma'al ain aina. Celaka kamu mencari Allah. Hal tatlubu ma'al ain aina, bagaimana mungkin matamu yang kasat, yang muhaddas ini mencari ain yang sesungguhnya, mencari substansi, mencari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ya orang-orang sufi. Yusiru ila qauli, Allah sudah mengisyaratkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia di mana berada, aina huwa wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Subhanallah, ma'alibanalah. Ada nih sedikit isalah. Nah, makanya kada fa'lam anna la yusallu ila ma'rifati illa bil ajzi an ma'rifati. Nah, ini penting sekali. Ketahuilah, kata saya, tidaklah seseorang itu sampai pada ma'rifatnya illa kecuali bil ajzi, dengan menyadari kelemahan dirinya, dengan berkesadaran kebodohan dirinya. Jadi orang itu tidak akan sampai ma'rifah kecuali dengan menyadari kelemahan dirinya.
an ma'rifati, daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Li anna kulla isyarati yasiru bihal khalqu ilal haqqi, karena ditunjukkan dengannya al khalqu, penciptaan itu, ilal haqqi mardudatun alaihi, semuanya pasti tertolak untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ini makhluknya, sedangkan Allah itu zat Allah yang maha pencipta, yang maha setia, yang tidak bisa digambarkan sebenarnya kehebatan keagungannya. Yalah, tidak mungkin yang muhadas ini bisa mengenali. Kita ini muhdas itu artinya nang baharu, nang diciptakan, nang panah. Kita ini panah bisa mengenal Allah aja wajalla zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Dan semua orang berkata seperti orang ahli ilmu, li'annaha, karena sesungguhnya, min jinsihim, karena jenis mereka adalah makhluqat. Makhluk, karena kita ini berjenis makhluk. Nah, ada yang bisa, Jibril aja kada tahu. Hatta yasiru ilal haqqi bil haqqi, kecuali yang bisa mengenali itu adalah al-haq bil haq, Allah sendiri, zat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengetahui diri. Kita jangankan Allah, ruh kita aja kita kada dapat ainnya, apalagi Allah aja wajalla. Pina mesti orang mengenal Allah, tidak bisa, kata Sayyidina. Kita dengan ruh kita sendiri tidak tahu ainnya di mana. Ain itu zatnya sendiri mana, apalagi ainullah. Wala sabil lahum ila dzalika, tidak ada jalan di dalam mengenal itu. Fa'awallahu ta'ala ila Daud alaihi salam. Nah, ini kata kunci ini. Terusakan katakan. Terusakanlah. Nah, ini kata kunci. Berkata Allah Subhanahu mewahyukan kepada Daud alaihi salam, ya Daud, arafni a'rafan wa a'rafa nafsaka tafakkara Dauda sa'atan summa qala. Allah pun mewahyukan kepada Daud alaihissalam, ya Daud, kenalilah aku. Kenali aku Daud. A'rifni ya Daud, kenali aku wahai Daud. A'rifni wa a'rif nafsaka, kenali dirimu wahai Daud. Kenali aku, kenali dirimu. Lalu Daud pun berpikir sesaat. Berpikir Nabi Daud alaihissalam, summa qala, ilahi wahai Tuhanku, arabtuka bil pardaniyati wal awil qurdah. Wahai Tuhanku, aku mengenal Engkau dengan sendirinya, dengan kekuasaanmu. Wal baqa, Engkau adalah baqo, Engkau adalah maha kekal. Wa arabtu nafsi, berarti aku mengenal diriku. Bidopi wal ajji wal pana, sedangkan aku mengenal lemah, wal ajji, tua bangka, atau apa ya, banyak kelemahan kelak tua tuh. Wal pana, sedangkan aku panah. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, ya Daud, arabtani haqqal ma'rifah, engkau sudah masuk ke wilayah orang yang benar-benar mengenalku dengan hak ma'rifah. Nah, itu orang yang hebat. Nabi Daud itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang berkata, wahai Tuhanku, Allah itu, engkau itu bako, sedangkan aku panah. Engkau adalah sedia, sedangkan aku panah kadada. Engkau yang maha kudrat, maha kuasa, sedangkan aku maha lemah. Aku tidak berarti apa-apa, sedangkan engkau maha berarti apa-apa. Maka wahai Daud, ketahuilah engkau sudah mengenal aku di Tuhan. Kau sudah mengenal. Siapa yang mengenal? Man arafa nafsahu, seperti hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang mengenal dirinya, ialah lemahnya dirinya, hinanya dirinya, maka pasti, ya kan, arafahu ila rabbih, maka dia pasti mengenal
Tuhannya. Faqad arafa rabbahu, pasti dia mengenal Tuhannya. Nah, itulah hakikat mengenal diri. Sementara dululah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika sholatan mubarakatan thayyibatan kama amarta an nusalliya alaihi wa sallim taslima ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana Allahumma ij'al kulla salawatin min kulli zalika tabu wa tabdulu salatal musallina alaih min ahli samawati wal ardina ajmain ya khairana ya khairana ya sayyidana ya sayyidana ya man hadi ya man hadi ya khairal anami ya nabiyana Allahumma salli ala nabiyil ummi wa sallim taslima warham hatta la yabqa min rahmatika wa salatan wa ahluha ya khairana ya khairana